Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan PT Bank Sentral Asia dengan mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke dalam pendahuluan, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Indira Kaputrianas dengan NIM terakhir 220. Dan saya Jen Kartika dengan NIM terakhir 074. Saya Fahmi Auzan Ikram dengan NIM terakhir 230. Selanjutnya bisa di next slide. Jadi kami memilih Bank Sentral Asia sebagai analisis laporan keuangan karena salah satu bank yang terbesar di Indonesia. Maka dari itu, kami ingin menganalisis laporan keuangan PT Bank Sentral Asia dari tahun 2021 dan tahun 2022. Selanjutnya untuk pendahuluan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Indira. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Secara garis besar, alasan kami untuk menganalisis makalah tersebut yaitu laporan keuangan adalah gambaran tentang hasil atau perkembangan usaha perusahaan, salah satunya analisis perbandingan yang dapat membantu untuk mengetahui kinerja dan perkembangan perusahaan, serta perubahan yang terjadi dalam laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan proses akhir dalam proses akuntansi yang mempunyai peranan penting bagi pengukuran dan penilaian kinerja sebuah perusahaan. Di Indonesia, khususnya perusahaan yang go public, yang diharuskan membuat laporan keuangan setiap periodenya. Laporan keuangan tersebut mempunyai tujuan untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka pembuatan keputusan ekonomi, serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Lalu kami rumusan masalahnya itu bagaimana bentuk laporan posisi keuangan pada Bank BCA di tahun 2021 dan 2022. Lalu ada bagaimana bentuk laporan perusahaan perubahan ekuitas pada Bank BCA tahun 2021 dan 2022. Yang ketiga ada bagaimana bentuk catatan laporan keuangan pada tahun 2021 dan 2022. Yang keempat, bagaimana perbandingan laporan arus kas Bank BCA pada tahun 2022 dan 2021. Dan yang terakhir, bagaimana perbandingan hasil laporan laba rugi pada Bank BCA di tahun 2022 terhadap tahun 2021. Oke, sebelum kita lanjut ke topik utamanya, kita kenali dulu identitas perusahaan. Yang pertama itu dengan nama perusahaan PT Bank Sentral Asia atau biasa lebih dikenal dengan BCA. Tentunya bergerak pada bidang bank umum dengan pendiri Sudono Salim, dan saat ini kepemilikannya itu dipegang oleh PT Dwi Muria Investama Andala dengan 54,94% serta masyarakat yaitu 45,06%. Pendirian perusahaan ini pada tanggal 10 Oktober 1955 yang memiliki kantor pusat di Menara BCA, Geraha Indonesia, Jalan MH Tamrin, nomor 1, Jakarta, Indonesia. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan inti, yakni hasil dan pembahasan mengenai analisis laporan keuangan Bank BA untuk tahun 2022 dan 2021. Di sini kita menganalisis perbandingan laporan keuangan yang ada pada tahun 2022 dan 2021. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan. Di sini pada tahun 2022 total aset dari PT Bank BCA naik sebesar 70,% sejalan dengan pertumbuhan dana casa mencapai 1,093 triliun dibandingkan tahun sebelumnya yakni tahun 2021 sebesar 1,025 triliun. Nah, untuk perhitungan atas persentase yang kami gunakan, kami menggunakan teknik isi antara tahun 2021 dan 2022, kemudian kami membagikannya dengan jumlah total dari tahun sebelumnya, kemudian dikali 100, maka kami menemukan tingkat persentase dari
pertumbuhan total aset yang dimiliki. Nah, untuk total aset tetap itu mengalami kenaikan sebesar 11,5% dari tahun sebelumnya, terutama terjadi pada pos perlengkapan dan peralatan kantor serta pos aset tetap dalam proses pembangunan. Kemudian untuk jumlah liabilitas dan ekuitas pada tahun 2022, 1.013 triliun yang mengalami peningkatan sebesar 6,5% dari tahun 1.200 dari aset dan jumlah liabilitas dan ekuitas pada tahun 2022 dan 2021 seimbang sesuai dengan laporan keuangan. Di sini saya ingin menambahkan bahwa pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan Bank BCA pada laporan posisi keuangan menunjukkan jumlah ekuitas pada tahun 2022 sebesar 221.102 miliar dengan tahun 2021 sebesar 202.849 dalam miliar. Dari data tersebut menunjukkan terdapat kenaikan sebesar 9% pada tahun 2022, ditopang oleh kenaikan pada pos saldo laba tahun berjalan. Terdapat pula dana syirkah temporer pada tahun 2021 sebesar 5.721 dalam miliar dan tahun 2022 sebesar 6.440 dalam miliar. Sehingga untuk jumlah liabilitas dan ekuitas itu ditambah dengan jumlah dari dana syirka temporer itu tersebut. Selanjutnya masuk ke dalam laporan laba rugi. Baik, selanjutnya adalah analisis laporan keuangan untuk laporan laba rugi. Di sini menunjukkan bahwa pada laporan laba rugi Bank BCA tahun 2022 menunjukkan adanya kenaikan atas laba bersih 29,6% yang mencapai 50,5 triliun pada tahun 2022 dibandingkan di tahun 2021 sebesar 40,7 triliun. Sebelum untuk earning per share-nya, di sini saya ingin menyampaikan bahwa laba sebelum pajak penghasilan mencapai 50,5 triliun dengan peningkatan 29,9% dari tahun sebelumnya pada tahun 2021 yang sebesar 38,9 triliun. Untuk perhitungan persentase peningkatannya ini, kami dari kelompok 6 menggunakan yakni jumlah total laba sebelum pajak di tahun 2022 dikurangi dengan jumlah laba sebelum pajak penghasilan di tahun 2001. Hasil selisih tersebut kami bagikan dengan jumlah total laba sebelum pajak penghasilan di tahun 2021, kemudian kami kali 100, dan kami mendapatkan persentase peningkatan untuk di tahun 2022-nya. Kemudian untuk laba bersih per saham atau biasanya kita kenal dengan earning per share (EPS) tercatat sebesar Rp330 per saham di tahun 2022. Tentunya ini mengalami kenaikan daripada di tahun 2021 yang hanya Rp255 per sahamnya. Dan untuk pendapatan bunga bersih naik sebesar 14%, yakni mencapai 64 triliun dibandingkan tahun sebelumnya pada tahun 2021 sebesar 56,1 triliun, yang ditopang oleh kenaikan pada pendapatan bunga sebesar 1,1% serta penurunan beban bunga sebesar 13,1% secara tahunan. Sedangkan untuk pendapatan operasional lainnya pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 5,1% yang mencapai 23.487 miliar dibandingkan di tahun 2021 sebesar 22.338 dalam miliar. Kemudian dari data yang kami peroleh bahwa jumlah laba komprehensif pada tahun 2022 sebesar 37,4 triliun dan tahun 2021 sebesar 31,8 triliun. Sehingga adanya peningkatan sebesar 17,4% di tahun 2022. Maka dari analisis laporan laba rugi ini, kinerja yang solid di berbagai aspek pada laporan laba rugi mendukung profitabilitas kinerja dari bank tersebut. Selanjutnya ada analisis laporan perubahan ekuitas. Baik, di sini laporan perubahan ekuitas pada tahun 2022 itu mencapai
1,1 triliun, tentunya mengalami peningkatan sebesar 9% dibandingkan di tahun 2021 yang hanya sebesar 202,8 triliun. Pada akun dividen kas mengalami kenaikan di tahun 2022 sebesar 19,7 triliun dan di tahun 2021 sebesar 13,7 triliun. Pada laba tahun berjalan lebih besar di tahun 2022 dengan 40,7 triliun dibandingkan di tahun 2021 sebesar 31,4 triliun. Tentunya yang ditujukan bahwa tahun berjalan itu mengalami kenaikan sebesar 29,6% di tahun 2022. Kemudian selanjutnya adalah analisis laporan arus kas. Baik, selanjutnya adalah analisis laporan keuangan pada laporan arus kas. Selama tahun 2022, BCA membukukan posisi kas dan secara kas sebesar 160,4 triliun yang mengalami penurunan di tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 177,3 triliun. Arus kas dari aktivitas pendanaan, pengeluaran arus kas untuk aktivitas pendanaan tercatat sebesar 19,1 triliun, mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pengeluaran untuk pembayaran dividen. Arus kas keluar untuk pembayaran dividen mencapai 19,1 triliun di tahun 2022. Untuk arus kas dari aktivitas mencatat pengeluaran sebesar 32,4 triliun yang lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan oleh adanya penerimaan yang lebih besar atas efek-efek yang jatuh tempo selama tahun 2022. Dan untuk perhitungan dari aktivitas pendanaan di arus kas sampai ke pengaruh fluktuasi kurs valuta asing pada kas dan saluran kas pada tahun 2022 sebesar 160,4 triliun dan di tahun 2021 sebesar 177,2 triliun. Itu seimbang dengan kas dan saluran kas yang terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank-bank lain, serta pendapatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain dan jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehan dengan jumlah kas dan saluran kas yang sama dari hasil sebelumnya, yakni di tahun 2022 sebesar 160,4 triliun dan di tahun 2021 sebesar 177,2 triliun dengan selisih dari penurunan ini itu sebesar 16,9 triliun. Baik, selanjutnya adalah analisis catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya di sini ada analisis dari catatan atas laporan keuangan. Pada catatan atas laporan keuangan dalam laporan keuangan Bank BCA tahun 2020 dan 2021 menggunakan kode angka huruf pada setiap akun dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan konsolidasi merupakan bagian yang terpisah dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan yang digunakan sebagai ketentuan dan rincian dari pos yang disajikan dalam laporan keuangan. Baik, itulah analisis laporan keuangan mulai dari laporan posisi keuangan, kemudian laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas hingga catatan atas laporan keuangan. Kesimpulan dari kelompok kami pada analisis laporan keuangan Bank BCA di tahun 2021 dan 2022 yakni pada laporan posisi keuangan Bank BCA mengalami kenaikan aset 7% di tahun 2022 dibandingkan di tahun 2021. Peningkatan tersebut juga disertai oleh komposisi aktiva produktif atau aset mix yang baik dengan memberikan imbal hasil yang relatif lebih tinggi dengan peningkatan kredit dan obligasi pemerintah. Jumlah likuiditas dan ekuitas tahun 2022 mengalami kenaikan mencapai 1.314 triliun dibandingkan di tahun 2021 sebesar 1.228 triliun. Kemudian untuk pada laporan laba rugi Bank BCA mengalami peningkatan sebesar 29,6% di tahun 2022 dalam laba bersih dibandingkan di tahun sebelumnya, sehingga kinerja yang solid di berbagai aspek mendukung profitabilitas bank. Kemudian untuk pada laporan perubahan ekuitas, Bank BCA menunjukkan jumlah ekuitas tahun 2022 meningkat 9% mencapai 221 triliun dibandingkan di tahun sebelumnya pada tahun 2021 sebesar 202 triliun.
Untuk pada laporan arus kas, Bank BCA mengalami penurunan pada jumlah posisi kas dan surat kas di tahun 2022 sebesar 160,4 triliun dibandingkan 2021 sebesar 177,3 triliun. Kemudian untuk pada catatan atas laporan keuangan Bank BCA digunakan pada setiap akun dalam laporan keuangan sesuai dengan perincian atas akun dengan mencantumkan kode angka dan huruf di samping akun pada laporan keuangan Bank BCA. Maka dapat disarankan pada penelitian ini diharapkan Bank BCA tetap mempertahankan kinerja keuangannya agar selalu dalam kondisi baik. Selain itu, Bank BCA melanjutkan pengembangan solusi keuangan yang komprehensif dan berkualitas melalui penerapan prinsip kehati-hatian dan melalui dukungan teknologi serta digitalisasi dalam pelaksanaan usaha. Bank BCA juga perlu memperhatikan atas perubahan kebijakan akuntansi sehingga tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya. Itu adalah penutup dari hasil analisis laporan keuangan Bank BCA tahun 2021 dan 2022 pada sesi kali ini. Ketika mungkin ada kesalahan yang kami ucapkan, kami memohon maaf. Kami dari kelompok 6 terima kasih yang telah mendengarkan kami mengenai hasil dan pembahasan analisis laporan keuangan Bank BCA. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.